Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah. Qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Mohon maaf saudaraku, ini membuat videonya dalam kondisi hujan. Jadi sekarang hujan lebat ya di tempatku. Di sini akan kita belajar tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Nabi yang menerangkan tentang 7 golongan yang nanti di hari kiamat itu akan mendapatkan naungan, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadisnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan memperoleh perlindungan di saat-saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Siapa 7 golongan itu, saudaraku? Mungkin sudah sering dengar ya, sudah sering mendengarkan ustadz-ustadz di HP ya, yang berceramah atau kultum. Jadi 7 golongan yang nanti tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah, yang akan mendapatkan pertolongan yaitu 1, imamun adilun. Yang pertama adalah imam yang adil. Imam yang adil itu imam yang bagaimana ya? Pemimpin yang jujur, yang tidak fasik, yang tidak suka melanggar larangan Allah, yang betul-betul berjuang untuk kemajuan masyarakatnya, umatnya, lagi pula bertanggung jawab atas kebaikan umatnya di dunia dan di akhirat. Hanya intinya ya imam yang baik ya, pemimpin yang baik, yang amanah. Itu nanti di yaumil qiyamah, di mana ketika tidak ada perlindungan dari Allah, tidak ada pertolongan, tidak ada pertolongan kecuali hanya pertolongan Allah. Nah, mudah-mudahan para imam-imam kita, saudara-saudara kita yang jadi pemimpin, mudah-mudahan amanah, itu imam yang adilun. Yang kedua, wasyabun nasya'u fi ibadatillahi azza wa jalla. Yang kedua, pemuda yang giat dalam ibadah kepada Allah. Pemuda yang giat dalam ibadah kepada Allah, yakni sebagai pemuda di samping yang menuntut ilmu, mempercerdas otak, serta mempersiapkan diri untuk menjadi manusia yang baik, dia juga tidak melupakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selain kesibukannya sebagai pemuda yang akan mendapat naungan nanti, yaitu pemuda masih muda tapi taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda yang seperti ini nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid. Yang ketiga itu orang yang hatinya selalu tergantung di masjid, hatinya selalu cinta dengan masjid, dalam artian ya ibadah. Hatinya orang ini selalu merindukan masjid, tempat ibadah. Ya, masjid, musola sama ya.
Jadi intinya itu senang ibadah. Dia sangat menghormati dan mengagungkan syiar agama Islam. Justru masjid adalah sebagai lambang tempat pusat ibadah kepada Allah. Maka dengan itu cintanya terhadap masjid, dia selalu berusaha memakmurkan masjid. Mari saudaraku, kita cinta dengan masjid, cinta dengan musola. Mari kita makmurkan masjid, kita makmurkan musola. Ya, waktunya ibadah, waktu masuk sholat, mari kita berangkat ke masjid, mari kita berangkat ke musola. Kalau bisa kita berazan, kalau tak bisa, memang sudah ada jadwalnya, ya tetap berangkatlah ke masjid, ke musola. Kita senang ibadah berjamaah. Nanti ketika sudah seperti itu, kita istiqomah, kita akan merasa senang ketika ya beribadah di tempat suci, yakni masjid atau musola. Yang keempat yang akan mendapatkan naungan dari Allah, yang keempat yakni warujulani tahabba fillahi jatama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Yang keempat, dua orang yang berkasih sayang karena Allah, berkumpul dan berpisah karena Allah, bantu-membantu dalam melaksanakan perintah agama dengan sebaik-baiknya, membela dan menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi ini. Tak lain tak bukan tujuannya hanyalah agar selalu mendapat ridha Allah dalam hidupnya. Jadi suatu besti ya, tidak? Besti yang selalu mengingatkan dalam kebaikan, besti yang bersama-sama untuk mengajak kepada ibadah. Jadi kita semua saudaraku online dan semua saudara kita yang offline, kita semua adalah saudara. Mari kita selalu mengingatkan, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Kita mengingatkan dalam kebaikan, waktu ibadah ayo ibadah, ya kan gitu. Nah saudaraku ya, mari khairun nas anfa'uhum linnas, baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain ya. Nah kita jadi berkasih sayang, dalam artian kasih sayang di sini ya kita hubungan dekat, dan hubungan itu hubungan yang baik, niatnya karena Allah, ibadah. Bagaimana di dalam hubungan, menjaga hubungan itu berpisah bersama karena bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, bukan niat hanya untuk yang lainnya. Terkadang kan kita bertemu karena bukan karena Allah ya, karena mungkin karena ada tujuan yang, karena kita membutuhkannya, karena kita ingin apa, kita berpisah pun kadang begitu, kita berpisah karena marah-marahan dan sebagainya kan. Nah itu naudzubillah ya, mudah-mudahan kita tidak. Saya mudah-mudahan walaupun lewat online begini, hati kita disambungkan oleh Allah bagi hati yang melakukan amalan, melakukan hubungan SKSD karena Allah. Karena kita memang lillah karena Allah Subhanahu wa taala, saling mengingatkan dalam kebaikan, saudara. Yang selanjutnya yang kelima, wa rajulun da'adhu imra'atun dhatum mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki, kata-katanya di sini memang lafaznya laki-laki, saudaraku. Laki-laki ataupun perempuan sama ya, saudaraku ya. Yang diajak dan dirayu, karena ini untuk lafaznya biasanya kan yang sering diajak itu kan laki-laki ya. Seorang laki-laki yang diajak dan dirayu oleh seorang perempuan yang cantik
dan mempunyai kedudukan, kemudian ia berkata, nah jadi dirayu, diajak untuk berzina, yang laki-laki yang diajak untuk berzina oleh perempuan, perempuannya itu cantik dan mempunyai kedudukan, punya jabatan, kaya lah, diajak begitu, si laki-laki malah menjawab, saya takut kepada Allah, ana akhafullah, ini akhafullah, bahasanya saya takut kepada Allah. Masya Allah. Jarang lagi yang seperti ini. Mudah-mudahan kita para lelaki selalu dijaga oleh Allah, selalu diberi maunah oleh Allah, pertolongan oleh Allah untuk menghindari maksiat, ya, supaya kita tidak maksiat atau melakukan dosa, melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu semua karena pertolongan Allah. Kalau kita tidak ditolong oleh Allah, banyak dari kita ini yang sudah terjerumus ke jurang-jurang yang dilarang oleh aturan agama, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saudaraku. Jadi sekarang kita yang masih selamat, kita belum terjerumus, ini bukan kita hebat, bukan, tapi karena ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu memohon terus, selalu berdoa kepada Allah, minta pertolongan dan perlindungannya. Selanjutnya, saudaraku, yang keenam, yang mendapatkan naungan Allah nanti, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, pertolongan Allah di hari kiamat. Siapa itu? Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhafaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Yang keenam, saudaraku, seorang yang bersedekah, kemudian sedekah itu disembunyikan diam-diam, sehingga apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya, tangan kirinya tidak mengetahui. Jadi dengan tulus ikhlas, amal sedekahnya itu hanya karena Allah semata-mata. Orang inilah yang selalu mendapat barokah dan perlindungan Allah di dunia sampai di akhirat. Intinya, ya, sedekah tapi tidak dipamerkan, ya toh, saudara, ya. Nah, bagaimana kalau pemimpin dia memberikan tujuannya untuk ya difoto? Tidak apa-apa ya kalau untuk pemimpin, karena memang pemimpin itu kan dia memberi contoh, bukan hanya untuk pamer, bukan, memang untuk memberi contoh. Jadi ketika pemimpin itu nanti nggak ada dokumentasi, nanti dikira pemimpinnya gak tahu sedekah. Jadi kalau untuk pemimpin atau orang-orang yang memang orang penting, nah ya boleh-boleh saja untuk mendokumentasikan seperti itu, ya. Ketika dia sedekah, dia memberikan sesuatu, yang penting mari ditata niatnya, bukan niat sombong, kan. Memang untuk memberitahukan bahwasanya memang pemimpin itu memberi contoh. Oh, pemimpin ngajak untuk berbagi, memang dia juga berbagi, itu ya, ya. Jadi kita jangan menyalahkan sudon dan sebagainya. Tapi ada kalanya yang tidak diketahui oleh siapapun. Seperti itu. Yang ketujuh, saudaraku, apalah? Ada yang tahu? Ya, insya Allah dah tahu. Cuma kita belajar bareng, saudara, mengingatkan. Yang ketujuh, wa rajulun dzakarallaha ta'ala khaliyan faqadat ainahu. Yang ketujuh, seorang yang selalu ingat berzikir kepada Allah di waktu sunyi senyap sampai ia mencucurkan air matanya. Jadi orang yang zikir kepada Allah, dia itu selalu ingat kepada Allah, ya Allah, hambamu yang lemah ini, ya Allah, gitu. Dia berzikir kepada Allah di waktu yang sepi. Tapi kita zikir ingat kepada Allah itu kapanpun, setiap waktu harus belajar untuk selalu mengingat pada Allah.
Begitu saudaraku ya, kita semuanya belajar. Nah, mudah-mudahan bisa begitu. Apalagi ketika waktu sepi. Nah, ini udah sepi nih. Udah jam 10 lebih. Jam berapa sekarang, saudara? Aku buat video ini sudah jam setengah 11. Hujan lagi. Sepi. Udah pada tidur ya. Ketika jenengan semua itu bangun malam, lalu ibadah, lalu jenengan tuh menangis, itu bagus. Berdoa, ya Allah, berzikir sambil menangis, bagus. Jangan menangisnya hanya, ya, bukan dipamerkan ya, bukan begini maksud saya. Kalau bisa menangis itu memang kita memintanya hanya kepada Allah gitu loh. Jangan menangis ketika umpamanya kita berzikir pas bareng banyak orang, kita bagaimana untuk membuat apa ya, kadang itu kan ada yang gitu ya, nangis di depan umum gitu ya. Ya mungkin ya memang macam-macam cara orang ya berzikir ya. Bukan berzikir, kadang orang berdoa itu kan ada yang nangis itu ya. Nah, di tempat umum dan sebagainya. Tapi yang paling baik saudaraku, menangis itu, berzikir, berdoa, menangis itu ketika jenengan sendiri. Ketika jenengan sendiri di situ enggak kan, karena kalau kita menangis kita pas berdoa, jadi bagian doa terus kita menangis. Kadang itu kan memang ada orang yang bisa ikut nangis ya, memang ada yang ternyuh dan sebagainya. Tapi terkadang itu ada orang yang nggak suka, saudaraku. Nah, apa itu? Dongo kok nangis-nangis gitu. Ada yang seperti itu. Kayak doa pakai nangis-nangis. Ada yang begitu, maksudnya yang berkata di luar sana gitu kan ya. Tapi ketika jenengan sendiri kok menangis, kan berarti jenengan, karena hati kita itu kan hati kita itu kalau lillah itu membuat kita karena Allah saja itu kan perlu pelajaran, perlu pelatihan yang lama. Jadi kalau kita kok di depan umum itu ya terkadang kita itu memang ada hati kita itu ingin dipuji, hati kita itu ingin dia itu orang bagus, doa aja sambil menangis. Begitu kadang hati kita ini, saudaraku. Makanya saudaraku ya, supaya tidak ada yang yang tidak diinginkan, mari kita ikuti ini hadis Rasulullah ini, menangislah, berzikirlah kepada Allah di waktu yang sepi, sunyi, senyap, sampai di situ jenengan monggo berzikir mengingat Allah, lalu berdoa sambil menangis, monggo, bagus, jos. Mengingat dosa-dosa yang kita lakukan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, hamba-Mu ini hamba yang lemah ya Allah. Tiada daya dan kekuatan. Tidak ada daya untuk menghindari maksiat. Tidak ada daya kami bisa menghindari larangan-larangan-Mu ya Allah. Tidak ada daya untuk menjauhi kemaksiatan ya Allah, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ibadah ya Allah. Tidak ada itu kecuali pertolongan-Mu ya Allah, kecuali pertolongan-Mu ya Allah. Begitu saudara, sambil menangis ya Allah. Saya di sini tidak menangis loh ya, hanya dalam artian tuh nanti kalau saya ini kan banyak yang nonton ya, nanti sama aja dong, maksudnya mencontohkan mari ketika kita berdoa, berzikir, menangis ketika kita sendiri, ketika nggak di video seperti ini. Ya Allah, begitu ya. Mari, saya juga belum bisa, saudara, belum bisa seperti itu, hanya saya ini makanya ngajak belajar bareng dengan jenengan. Mudah-mudahan saya juga bisa mengamalkannya, bisa melakukannya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa tergolong dari hamba Allah yang nantinya mendapatkan naungan
pertolongan dari Allah, di mana tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.